أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Azim. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian khususnya pribadi agar sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan takwa yang kita istiqomahkan di dalam hati menyampaikan kita mendapat keridhaan ilahi sehingga diizinkan Allah memasuki surganya dan mencicipi apa yang ada di dalamnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Jumat kali yang berbahagia ini, izinkan khatib sejenak mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama merenung. Merenung bukan melamun, tetapi sejenak sama-sama kita memikirkan kembali, mengingat kembali, memahami kembali, flashback kepada masa lalu yang telah terjadi dan realita kaitannya dengan hari ini. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yahudiyan aw nasraniyan." Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, kembali kepada orang tuanya. Apakah itu anak hendak dijadikan Yahudi, Nasrani atau anak yang Majusi, ini kembali kepada kita. Mari kita sinkronkan dengan hadis Rasul yang lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita sebagai pemimpin, artinya ada yang kita pimpin. Kalaulah hari ini kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, artinya kita punya anak yang menjadi tanggung jawab kita. Mau kita jadikan itu anak jadi anak apa? Kalaulah kita hendak menanam padi, belum tentu yang tumbuh adalah padi. Kadangkala yang tumbuh mengkelilingi kebun itu, ladang itu bukan padi, malah rumput. Artinya padi bisa jadi gagal. Apalagi kalau kita hendak menanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Artinya, kalaulah kita hendak menanam kebaikan, ingin menjadikan anak yang soleh dan soleha, kita usahakan pun dia dengan pendidikan agama Islam, belum tentu itu anak jadi anak yang soleh. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Hari ini kita bisa mengusahakan anak, berikan dia pembelajaran agama. Kenapa mesti agama? Karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak. Gama artinya kacau. Agama adalah tidak kacau. Agama apapun itu, insya Allah agama itu tidak akan kacau. Artinya
setiap orang yang memiliki agama, ia memiliki peraturan dalam hidupnya. Di agama lain dilarang mencuri, di agama lain melarang untuk membunuh, di agama lain dilarang untuk berbuat kerusakan. Tetapi tidak setiap yang punya agama memiliki yang namanya selamat. Satu-satunya agama yang selamat yaitu adalah agama Islam. Dalam Al-Quran Allah sangat jelas menerangkan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ternyata dalam agama Islam sendiri memiliki peraturan dan peraturan. Hari ini mari kita tanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Hari ini mari kita didik anak kita menjadi anak yang punya agama. Kalau kita tak mampu mendidik anak, mungkin karena kesibukan kita mencari nafkah, mencari rezeki, pergi pagi, pulang pagi, tak sempat kita pantau anak kita. Masukkan dia ke pondok pesantren. Hari ini alhamdulillah di kampung kita, Sisiro, ada pondok pesantren baru berdiri di tahun 2023 kemarin. Di bulan 4 peletakan batu pertama, dan hari ini kita saksikan bersama di tahun 2024 sampai pada bulan Juli pondok pesantren masih tetap berdiri. Ini kesempatan untuk kita kemudian mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini, yang bersama dengan kita hari ini pada tanggal 19 hari Jumat bulan Juli ini di masjid yang mulia ini, kita semua insya Allah mau mendoakan kedua orang tua kita. Nanti di akhir khutbah selesai solat, sama-sama kita berdoa untuk mendoakan orang tua kita yang mungkin telah tiada. Doa kita sampai kepada kedua orang tua kita. Wirid Yasin kita sama-sama lakukan. Kita doakan kepada orang yang telah tiada. Kita kirimkan Al-Fatihah, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Kita kirimkan kepada orang tua, dan itu sampai orang tua yang sedang dalam kubur menerima pahala yang kita kirimkan. Kita tidak risau karena kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Dan kemarin mungkin ada yang berkurban, dihadiahkan Al-Fatihah, dihadiahkan hadiah kurbannya, pahalanya, setiap tetesan darahnya, bulunya, semua dihadiahkan untuk membantu meringankan siksa orang tua. Alhamdulillah orang tua kita terbantu. Tapi pertanyaannya, apakah ketika nanti kita mati, apakah ada yang mendoakan kita? Apakah ada yang mau mendoakan kita, mensolatkan kita, memandikan kita, memfardu kifayahkan kita, mengkafankan, menggunting kain kafan untuk kita? Ini pertanyaan kembali kepada diri kita masing-masing. Hanya kita yang mampu untuk menjawabnya. Kalaulah hari ini tidak kita usahakan anak kita menjadi anak yang soleh, suatu saat dia akan lupa mendoakan kita. Kalaulah hari ini kita mengusahakan anak kita semampu kita untuk menjadi anak yang soleh, belum tentu setiap anak yang masuk pesantren jadi ustadz. Belum tentu setiap anak pesantren tamat jadi orang yang berhasil. Tapi setidaknya kita sudah lepas tanggung jawab. Ketika ditanya oleh Allah, kita sudah bisa menjawab. Setidaknya sejauh apapun itu anak, setelah dia tamat pesantren, dia tidak jadi anak yang soleh. Suatu saat begitu dia mau taubat, setidaknya dia sudah tahu jalan untuk pulang, jalan untuk kembali. Dan kita sudah lepas tanggung jawab. Ditanya oleh Allah, nanti kita sudah melepaskan tanggung jawab itu. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pondok pesantren di dunia ini, khususnya di Aceh Tamiang, kurang lebih ada 58 pondok pesantren. Dan alhamdulillah Bapak tinggal pilih pesantren yang mana. Tapi kalau ingin pesantren yang dekat dengan kampung kita, kita memiliki pondok pesantren namanya Babul Ulum.
mohon dukungannya, mohon doanya, sama-sama saling membahu kita membangun pondok pesantren ini agar suatu saat dapat mencetak generasi-generasi muda penerus bangsa, hayatus subban fiyadil adyan. Karena hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Di pesantren anak-anak dilarang main HP. Hari ini virus yang sangat luar biasa, yang lebih parah daripada COVID-19, COVID-19 adalah HP. Begitu banyak pemuda yang hancur karena HP. Insya Allah di pesantren anak-anak dilarang untuk bawa HP. Dan kalau ketahuan bawa HP, HP-nya akan disita, akan kembali dipulangkan. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk, tapi yang kita sedekahkan itulah yang akan menolong kita kelak sampai hari kiamat. Kalau ada kelapangan rezeki Bapak, kalau ada kelapangan rezeki saudara-saudara sekalian yang hendak membantu perjuangan pembangunan pondok pesantren kita, silahkan. Kami tidak meminta, tapi kalau ada yang memberi, kami juga tidak bisa menolak. Karena itu menjadi investasi akhirat, ladang perjuangan untuk kemudian menumbuh kembangkan pahala yang abadi, yang tak pernah terputus-putus. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza matal insan," apabila mati anak Adam, "inqata'a amaluhu illa min thalasin." Terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah. Apa itu sedekahun jariyah? Itulah sedekah yang pahalanya tak pernah terputus. Hari ini Bapak punya rezeki beli kipas angin. Selama kipas angin itu masih dipakai oleh orang untuk beribadah, selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Meskipun Bapak telah puluhan, ribuan, bahkan miliaran tahun dalam kubur, selama itu kipas angin masih dipakai orang, selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Apalagi kalau kita mau menyumbangkan 1 sak semen, apalagi kalau kita mau menyumbangkan sedikit bangunan, apalagi kalau kita mau menyumbangkan apapun. Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, tapi yang kita sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan kekal abadi, abadan abada, selama-lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azimul karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa ali wa nafsan wa barik lisanani wa tamalik ala jainal limani amrati wa haram wal ajam wa yamut tayyibata wal halal وعلى الكلام والله والحكمة التي سيدنا ومولانا محمد وسلم رب الله وبارك فيه كرامته لكل الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وخاتم النبيين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين في مسجد الأقصى. اللهم انصر جيوش المسلمين في غزة خاصة في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة في قريتنا هذا سيسيرا simpang kiri Aceh Tamiang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.